kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini. Karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Jangan lupa jempolnya guys. Terus semakin banyak jempol, semakin like, semakin bagus. Ayo guys, tekan like-nya sekarang guys. Sebelum kalian menonton video pada channel ini, jangan lupa di subscribe serta nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Salam orang-orang terbahagia di dunia. FGB Man, be strong in the Lord. Be strong in the Lord, FGB Man. Hari ini, Senin 8 Juni 2020, kita akan melihat keseruan Leaders Zoom Meeting FGB MFI Regional DKI 1. Topik hari ini adalah Hope for Hopeless, Future for No Future. Pembicara hari ini adalah Mr. Paulus Bambang Wijanarko Santoso, seorang Direktur Astra Internasional. Jadi, saksikan video ini dari awal hingga akhir ya. Terima kasih. Kesempatannya buat saya mau bersaksi bahwa beberapa hari yang lalu sungguh penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Kebetulan kan istri saya kan dalam kondisi sekarang COVID-19 ini, karena kita semua stay di rumah. Jadi kebetulan istri saya tuh pinter masak, bapak-bapak. Setelah pinter masak, istri saya tuh jualan masakan, di mana cukup banyak juga yang order, cukup banyak juga yang pesan, sehingga kadang-kadang kami kewalahan untuk mengirim. Nah, pada hari itu tuh saya betul-betul santai di rumah. Jadi istri saya bilang, "Pi, yuk kita sekalian keluar ke rumah, karena sudah hampir 2 bulan kita nggak pernah keluar kecuali antar istri ke pasar." Sehingga saya bilang, "Oke lah, yuk kita jalan-jalan sekalian anterin deh nih." Jadi nggak usah pakai Grab gitu untuk bayar ongkos. Jadi yang pesen masakan jauh lebih murah, jauh lebih harganya lebih terjangkau, dan buat saya juga enjoy karena memang 2 bulan nggak pernah pergi keluar. Ketika itu saya pergi keluar, saya punya mobil udah lama, tahun 2003, di mana bahan bakarnya bensin. Setelah perjalanan baru keluar rumah kira-kira 5 kiloan gitu, istri saya bilang, "Kok AC-nya bau bensin?" katanya istri saya cium, "Oh iya kok bau bensin." Setelah saya rasakan, oh mungkin di depan mobil saya yang bensinnya bocor. Jadi AC saya matiin, otomatis bau bensin itu berkurang. Saya nggak nyadar bahwa itu bensinnya tuh keluar dari mobil saya. Ternyata setelah sampai kira-kira jalan kurang lebih 2 kilometer lagi setelah kita mencium bau bensin itu, ada ibu-ibu memberitahu. Ibu-ibu itu, saudara, kalau saya pikir itu ibu-ibu itu malaikat, karena potongannya betul-betul deso banget. Kok tapi dia bisa ngomong sama istri saya, panggil-panggil. Karena AC saya matiin, jadi saya sama istri saya buka kaca kan. Setelah buka kaca, ibu-ibu itu bisa panggil, "Ibu, bensinnya keluar, mantul gitu dari mesin dia." Saya juga nggak percaya kalau bensin mobil saya keluar, kok bisa keluar gitu. Nah, ketika ibu-ibu itu bilang, "Tupi," ibu itu bilang bensinnya keluar, ya sudah, akhirnya saya cari parkiran di pinggir ke kiri, dan saya berhenti dan saya buka kap mobil. Setelah saya buka kap mobil itu, betul pipa karetnya itu yang dari saluran dari tangki bensin masuk ke dalam karburator itu pecah, saudara. Jadi kalau saya kontak, itu mantul seperti air pancuran. Bayangan saya, coba saja waktu pertama kali pecah ada percikan api, saya mungkin terbakar di dalam mobil bersama istri saya. Begitu di mobil saya banyak masakan,
yang harus diantar, baru mau nganter, belum sampai tempatnya pemesan-pemesan yang harus kita antar. Dari situ saya merenungkan, luar biasa banget Tuhan Yesus. Dari hal yang kecil, dia juga melindungi. Dia bertanggung jawab atas kita, anak-anaknya yang selalu mengandalkan Tuhan. Sungguh luar biasa sekali. Saya mengingat ketika saya mau berangkat, mau mengantar itu, saya berdoa. Memang doa buat saya penting sekali. Baik malam, pagi, hari, kapanpun waktunya, saya mau melakukan sesuatu, saya selalu berdoa. Minta pimpinan Tuhan itu menyertai saya. Karena hari-hari ini hari-hari yang cukup buat saya merepotkan, mencekam, dan anak saya juga ada di Jakarta, bekerja di satu pabrik farmasi. Nah, anak saya apoteker lulusan dari ITB, baru 1 tahun bekerja di sana. Dan yang kedua, yang pertama sudah bekerja di Cirebon, yang ketiga ada di Satya Wacana di Salatiga, dan yang ketiga baru SMA 3. Ini sungguh luar biasa sekali Bapak-Bapak. Saya setelah pulang akhirnya mobil saya pinggir, saya betulin, saya panggil montir. Cari montir pun tidak gampang karena posisinya ada bukan jauh dari bengkel posisinya saya berarti. Tapi puji Tuhan, itu luar biasa pertolongan. Bukan saja ibu-ibu itu yang memberitahu bahwa bensin saya mantul dari mesin, tapi ada teman-teman saya yang berhenti, saudara. Dia tahu mobil saya berhenti di situ, dia samperin saya, kenapa Pak Daud? Beberapa teman, itu Tuhan kirim semua. Jadi saya bangga sekali, saya merasa sekali bahwa luar biasa, Tuhan Yesus baik. Jadi yuk Pak, kita sama-sama, mari kita terus di dalam wadahnya FGB MMI ini, bengkelnya pria-pria yang bodol menjadi baik, menjadi benar, ya kan? Jadi, terus maju di dalam full gospel, terus bersekutu dengan Tuhan, jalin perhubungan yang baik dengan Tuhan. Saya yakin kita adalah orang-orang yang terbahagia. Terima kasih Pak Ferry. Mas itu supaya kita bersama-sama, karena kita ada yang pengusaha, saya profesional, supaya bisa mengerti kondisi seperti ini, apa yang kita bisa lakukan secara rohani. Karena kalau secara bisnis malah sudah terlalu banyak, dan rasanya bapak-bapak mungkin malah udah bosen, saya juga udah puluhan kali. Jadi sekarang saya mau sharing ini sesuatu. Hanya berbisnis adalah pendekatan, tapi teoritis saya akan bicarakan apa yang kita lakukan, perlu kita lakukan sebagai orang Kristen. Jelas di dalam krisis ini, saya ambil dari McKinsey, karena saya berhubungan terus sama McKinsey. Dua hal yang terjadi sekarang ini adalah business crisis dan people crisis. Ini up and down. Jadi benar-benar ini ada 5 dari bahasa McKinsey, resolve, resilient, return. Ini bisnis tuh kita lagi bingung. Semua orang sedang bingung bagaimana bisnis. Tapi menarik sekali, dan business crisis ini juga mengalami people crisis. Kita juga dipengaruhi. Itu sebabnya kita bersyukur hari ini saya ketemu dengan para leader-leader dari Full Gospel yang punya both side, ya. Selain bisnis, kita punya people, tapi people dan bisnis buat kita blend jadi satu. Karena kita Full Gospel businessman. Jadi business and man, tapi ada satu yang tidak dipunyai dunia ini karena Full Gospelnya. Nah, hari ini kita melihat bagaimana kalau orang bisnis dan man-nya itu bergabung, ada Full Gospelnya. Rasanya ini krisis ini akan tetap berjalan. Itu sebabnya saya mulai dari ini untuk supaya bisnis ada 2 tadi. Ada pengaruh terhadap bisnis dan people. Saya mulai dari bisnis. Saya cepat aja, karena ini Anda bisa lihat di banyak hal. Anda lihat di Google, saya udah cerita ini cukup banyak, jadi saya nggak perlu ulangi. Ini adalah 3 hal yang sangat penting. Kalau kita mau melihat business life sekarang ini, di bidang industri, itu yang how low do they go, ini merah, kuning, hijau. Ini yang merah yang curam sekali turun, kuning yang sedang, biru yang kurang curam. Ini sangat penting sekali kita tahu kita di mana dari bisnis curam. Kemudian berapa lama curamnya jatuh ini? Yang biru 3 bulan, kuning 6 bulan, merah 9 bulan. Setelah ada di tatanan ini, berapa cepat dia terbang. Jadi kalau kita lihat bounce back ekonomi tadi, dari doanya berapa lama, nggak ada orang tahu berapa lama naik terbang ini, berapa lama bounce back ekonomi activity akan naik seperti ini. Tapi ini adalah fakta yang harus kita hadapi. Sebagai seorang businessman dulu, adalah kita harus memutuskan di bisnis kita masing-masing, kalau terjunnya seperti ini, dari Pak Putra udah bilang sekarang nggak ada, berapa lama akan terjadi, kita harus siap.
sekarang tugas kita sekarang ada di sini. Berapa lama akan ada kita di landasan, di runway ini sebelum terbang? Nah, ini akan menentukan sekali. Ini yang sangat menentukan kekuatan kita. Dan saya katakan adalah kalau kita bisnis bertahun-tahun, lebih dari 5-10 tahun, dan sudah cukup solid bisnis ini, dan hanya gara-gara 3-6 bulan di sini, ya sekarang COVID 3 bulan atau 6 bulan, seluruh bisnis rontok, berarti jangan salahkan COVID, salahkan kita. Bisnis bertahun-tahun masa rontok dengan 3 atau 6 bulan. Ini pasti ada something wrong di cara pengelolaan bisnis kita. Jadi ini yang kembali kita harus menyadari hal ini, karena selama ini kita asumsinya adalah asumsi yang semua grow, semua bagus. Akibatnya begitu stop seperti ini, banyak orang yang sudah collapse, artinya fragile dia. Kalau di dalam full gospel DKI 3 saya sebut itu membangun rumah kayak rumah di atas tanah pasir. Nah, kalau kita udah tahu ini kondisinya, ini cepat saja karena bukan ini maksudnya supaya ngasih perspektif saja. Tentu pasti ada bisnis yang kena merah, kuning sama biru. Jadi yang tadi punya Pak Putra, yang hotel, tourism pasti merah sudah. Yang merah, yang sebelah kanan, retail, semua kena biru. Jadi ini adalah masing-masing bisnis akan kena. Cuman sampai sejauh mana kita punya. Nah ini yang menarik. Ya. Yang kedua yang saya penting, justru ini yang paling penting adalah people life. Jadi kalau saya perhatikan sekarang people life, di banyak kalangan, karena saya mengikuti Zoom, kemudian saya mengajar di banyak, di Indonesia, di luar Indonesia, waktu saya berhubungan dengan mereka, dialog kayak seperti ini. Ternyata hal ini untuk orang itu impact-nya beda-beda. Benar-benar ada yang menyebabkan mereka impact, waduh saya bingung, intellectual ability-nya nggak bisa survive, no hope, no future nih Pak Paulus. I don't know what to do katanya. Bahkan udah affecting emotional dan morality. Udah ada sikat, ada shortcut, tadi gak usah bayar sama bank kalau bisa kita ya udah mau apa lagi deh kita tantang deh dan segala macam. Jadi ini yang menyebabkan mereka yang dulunya kayaknya bagus, begitu ada masalah gini, udahlah yang penting pokoknya saya nggak bayar, aku mah angke. Bisa berubah sekali pada waktu hanya karena ini. Kenapa mereka bisa berubah? Emosional dan morality-nya itu jadi total berubah gara-gara seperti ini. Dan paling ngeri lagi kalau sudah baru seperti ini, sudah wah Tuhan tuh kayak gimana? Decreasing spirituality dan faith. Karena bahwa Tuhan udah punya solusi itu udah kayaknya udah kurang. Banyak juga orang yang karena bisnisnya, karena salah pengelolaan bisnis, utangnya banyak, cara bisnis salah. Pada waktu seperti ini mereka sudah intellectual ability-nya nggak ada, emotional morality-nya jadi morat-marit dan seperti itu. Tapi tadi dari kesaksian dua tadi dari teman kita dari Cirebon maupun dari Bali, bersyukur kita punya full gospel. Ya, akibatnya nggak sampai seperti itu. Tapi di luar sana udah banyak kacau nih, apalagi yang startup. Saya membimbing banyak startup, sudah mulai kacau. Apalagi di tengah, mereka sudah dari hopeful udah jadi hopeless. Ini kalau 3 bulan lagi saya udah habis. Begitu banyak nanti startup perusahaan yang rontok karena nggak ada orang yang ngasih duit lagi. Yang selama ini dia bakar duit. Dan berapa lama dia mau kembali ke depan? Ini yang tidak kita tahu. Dan kalau kita nggak persiapkan ke sana, itulah akibatnya ya begini. Yang merah itu sudah lost hope, lost future, lost intellectual ability, lost trust, lost morality, dan bahkan lost faith. Banyak orang atau ke gereja, tapi dia udah, waduh percuma lah, saya bangun sekian banyak. Ada teman berkata, Pak, kalau saya udah bangun bisnis 20 tahun. Tapi ini kayaknya kalau saya nggak pecat orang, saya nggak pecat gini akan gagal. Saya bilang, kamu udah 20 tahun, I know your business. Kenapa bisa seperti itu? Oh, rupanya pada waktu ini untungnya dia terus buka, beli showroom, beli segala macam, dengan utang, bank karena selamanya hebat, begitu sekarang ini stuck, seluruhnya bisa hilang. Itu sebabnya dia langsung kehilangan semuanya, bingung, dan moral trust, akibatnya udah sikat karyawan, PHK karyawan, cepat karyawan, pokoknya dia ambil. Semua gajinya dipotong, sehingga seakan-akan kayaknya kan nggak punya faith lagi ya. Iya, kayaknya saya udah kehilangan faith bahwa kalau nggak lakuin gini, ini bisnis kita besar. Jadi udah banyak yang kena merah. Bersyukur kalau kita cuman kena yang biru. Lost hope, lost future, business. Tapi masih ada trust dan morality, apalagi faith. Tapi ini fakta, ini kenyataan fakta yang terjadi di sekitar kita. Mungkin karena lingkungan kita luar biasa, full gospel lingkungannya adalah luar biasa, nggak sampai. Tapi begitu banyak di India, di mana orang di Amerika yang kehilangan pekerjaan, bukan kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnisnya itu banyak sekali. Jika kita nggak tahu sebetulnya how big is the impact di dalam the world itu. Tapi ini adalah fakta. Itu sebabnya hari ini saya mau melihatkan. Ini loh, kejadian yang sekarang ini, apa yang mesti kita lakukan? Saya mau cerita sendiri yang precedented event ini. Cerita bagaimana hope ini muncul. Kalau kita lihat Yohanes 11 ayat 1 sampai 6,
Saya tidak perlu baca semua, tapi inti-intinya kita tahu Lazarus sakit. Tapi yang ketiga yang menarik, ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu saudara, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Apa artinya ini? Jadi kalau kita bilang, kita sering berdoa begini, Tuhan saya sakit nih. Tuhan bisnis saya sakit, Tuhan saya lagi masalah cash flow, Tuhan saya lagi masalah revenue, Tuhan lagi masalah bisnis proses, Tuhan lagi masalah apapun bisnis kita yang lagi nggak ada customer. Kita udah kirim pesan sama Tuhan, Tuhan dia yang kau kasih sakit. Kita harapkan apa dengan pesan itu sama Tuhan? Ya tentunya pengen disembuhkan, tapi pengennya apa? Yang diharapkan mereka pakai cara normal yang kita tahu, yang saya sebut dengan past atau old normal. Dia maunya Yesus itu datang, menjenguk, meletakkan tangan, menyembuhkan. Sudah, karena dia tahu kayak gitu, tahunya itu, begitu ada masalah, Tuhan, anak yang kau kasih sakit. Semua akan berpikir pas normal. Apa yang kita alami, kita percaya, dan kita desain apa yang kita tahu. Akibatnya apa? Semua kita selalu bilang bahwa ya caranya begini. Ya Tuhan bilang apa? Kalau bisa datang loh Tuhan, jenguk, meletakkan tangan dan menyembuhkan. Itu semua hidup kita. Itu adalah seluruh orang kita biasanya past dan old normal pengalaman kita. Itu yang biasa kita kerjakan. Dan itu yang menjadi problem hari ini. Tuhan pengen yang baru, tapi kita senangnya yang lama. Maria kalau nggak datang begini. Lihat, karena semua apa? Iman kita ini tergantung dari experience kali expectation. Ini iman. Iman kita tergantung dari apa? Experience. Apa itu experience? Knowledge or skill gain over time and even activity with deep and lasting impression. Gampangannya, iman kita tergantung pengalaman iman kita. Apa yang kumpulan dari kejadian kita sendiri di masa lalu. Ya tadi kalau kita dapat kesaksian dari Cirebon, dari Bali, ya wah luar biasa tadi di Cirebon sampai ada datang orang kayak malaikat ngasih tahu bensin, ada teman-temannya datang, itu akan masuk ke dalam perpustakaan iman kita, kejadian kita, ataupun kejadian orang lain. Jadi kayak kesaksian full gospel itu sangat bagus karena membentuk apa? Experience of faith. Kumpulan ini akan membentuk perpustakaan iman kita. Jadi makin dengar gitu, wah nanti kalau ada masalah gini saya tahu yang ini. Jadi kekuatan full gospel yang jangan sampai dilupakan. Dan jangan sampai kalau kesaksian itu sembarangan, nggak di-prepare baik seperti saya prepare firman Tuhan ini. Padahal kesaksian Anda itu mungkin dampaknya lebih besar daripada bisa khotbahnya loh. Ada pengalaman ini. Kalau pendeta cuma khotbah nggak ada teorinya, itu nggak bisa. Nah, ini yang kadang-kadang lupa bahwa kesaksian-kesaksian itu demikian powerfulnya. Tapi kalau ada siap betul-betul dengan kesaksian itu yang sebetulnya akan creating iman. Karena your kesaksian itu live yang akan masuk di kita. Tapi sayangnya banyak sekali saya ikut juga full gospel, langsung ditembak. Jadi kesaksiannya itu kayak ya sengejar isi karena full gospel harus 2 kesaksian, tembak kanan kiri. Sayang sekali. Padahal Anda sebetulnya kesaksian mempersiapkan firman Tuhan yang bagus, begitu kesaksiannya kena dia, yang firman Tuhan itu gampang sekali. Karena itu adalah the seed of experience. Itu menciptakan iman, experience. Tapi yang kedua, yang menarik adalah iman kita selain experience juga expectation. Apa itu expectation? Itu a strong belief gitu. Karena udah pengalaman gitu dulu kalau saya lihat Marta Maria dimanapun saya lihat Tuhan datang pasti sembuh, menyembuhkan. Jadi karena pengalaman orang lain begitu lihat Lazarus sakit dia nggak takut karena dia tahu oh Tuhan kalau datang pasti sembuh deh. Jadi dia expectation-nya jelas bahwa kalau Tuhan datang pasti sembuh. Dan apa yang terjadi di masa lama pasti terjadi di dalam. Nah ini yang menyebabkan kita punya expectation yang luar biasa. Sama. Salah nggak? Enggak. Karena memang iman adalah experience kali expectation saya. Begitu saya, wah kalau Tuhan tolong saya nanti banyak kesaksian yang lain. Tuhan tolong saya dari ini dan ini. Ini akan menyebabkan kita expect sesuatu yang terbaik. Ini yang kita perlu tahu bahwa nggak bisa nggak. Itu sebabnya sekali lagi full gospel. Kesaksian Anda itu dahsyat. Jadi siapapun yang diminta kesaksian, prepare well. Karena even dengan kalimat itu, orang yang lagi dengerin dan yang lain. Tapi kali ini kan untuk leader-leader. Bisa mengambil sesuatu yang luar biasa, menciptakan tambah benih iman itu. Nah, kemudian sekarang cerita kedua. Saya mau kasih cerita kedua. Sama sekali. Lihat ini yang menarik. Tapi kejadiannya berbeda. Yang tahu precedented, ini unprecedented. Maria itu unprecedented. Waktu Maria datang kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Apa serta-merta Maria itu ingat Yesus enggak? Saya pengalaman 30 tahun, Maria itu tahu Yesus itu siapa. Dari pengalaman 30 tahun sebagai ibu yang setia, Tuhan tahu siapa itu.
Jadi tidak merta-merta Tuhan 30 tahun itu kayak manusia biasa, mendadak lagi dari Yesus bagi Tuhan. Enggak, 12 tahun aja udah tampil beda. Jadi ini adalah pengalaman Maria selama 30 tahun, karena Maria itu dengan kalimat yang aku suka menyimpan di dalam hatinya. Pengalaman 30 tahun di hatinya itu berbeda dengan saudara-saudaranya Yesus itu. Mau Yakobus, mau segala macam, dia nganggap itu biasa-biasa aja. Yusuf juga nganggap biasa-biasa aja. Tapi selalu kalimat itu, Maria menyimpan di dalam hatinya. Itu experience. Jadi Maria itu waktu datang ke kawin dan Yesus, mereka kehabisan anggur. Maria sudah punya experience 30 tahun bersama Yesus. Makanya dia berani datang Yesus. Dan expectation-nya apa? Expectation-nya apa? Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan kalimat ini adalah kalimat experience Maria. Dan expectation, apa saja yang dikatakan. Karena selama 30 tahun dia tahu persis apa yang dikatakan Yesus. Jadi nanti kita di surga, kita tanya Maria, apa sih ya 30 tahun Yesus waktu kecil gimana, umur 17 gimana, 20 kemana, kita bisa tanya banyak lebar di sana. Menarik sekali, banyak pertanyaan. Kok bisa pada waktu itu Anda mengatakan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini adalah bentuk iman karena experience. Dia punya expectation itu. Itu sebabnya pentingnya experience itu kadang-kadang bisa menciptakan expectation tertentu. Kenapa Full Gospel berkembang? Salah satu organisasi seluruh dunia yang kuat. Karena menciptakan experience. Apalagi contoh tadi Pak Yusak, pesaksian Pak Yusak, saya senang sekali. Saya orang dari mana, mendadak ada Full Gospel pegang, akibatnya 3 tahun. Ini menciptakan experience yang akhirnya expectation yang luar biasa. Jadi ini jangan lupa, Full Gospel berkembang di seluruh dunia karena Anda menciptakan experience. Sehingga pada waktu orang ada kebutuhan, ingat expectation tertentu. Sehingga Maria berkata, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi tidak serta-merta. Ya, tidak serta-merta tiba-tiba imannya Maria, enggak. Itu adalah experience yang dia tahu 30 tahun. Dan dia tahu apa yang dikatakan. Akibatnya, ini yang saya sering katakan. Maybe you have to know the darkness before you can appreciate the light. Ini yang Tuhan mau di dalam COVID ini. Segala pengalaman kita bersama Tuhan yang berpuluh-puluh tahun sekarang dites di experience kita. Expectation kita apa? Justru dalam darkness ini kita bisa tahu appreciate the light-nya seperti apa. Jadi kita bersyukur lagi. Jadi experience kita selama bertahun-tahun sekarang diuji. Kalau ada kayak gini, kita work from home, kita nggak ada penghasilan sama sekali, kita bisa seperti apa? Seperti saya mau memimpin 30 bisnis, 4 bidang bisnis, infrastruktur, logistik, IT, properti, semua juga turun, semua drop. Ada yang drop sampai 80%, ada yang drop sampai 90%, ada yang 40%, semua juga kita ngalamin sama. Tapi pertanyaannya, kita punya experience itu nggak? Nggak punya. Kita punya expectation itu punya? Nggak punya. Nah ini. Tapi setidaknya experience dan expectation itu bisa membuat kita iman sedikit. Dengan cara gitu saya bilang, nggak, oke, kita turun, kita nggak apa-apa, rugi bisnis seperti kita masuk biru, saya mau biru. Bisnis boleh, tapi jangan korbankan orang. Yuk kita lakukan, tidak boleh ada PHK. Apapun yang terjadi kita lakukan. Tapi bersyukur, karena kita sudah mendalami bagus. Experience, hati-hati kalau punya utang banyak, akibatnya Om William hilang. Astra 92, Astra tahun 98 hilang, masuk ke BBTN karena utangnya 14 kali dari equity. Jadi pengalaman itu kita tahu, utang banyak itu bahaya. Kita udah mengatakan, jadi dengan experience seperti itu kita nggak mau utang. Sekarang kita utangnya sedikit. Ya, utangnya sangat sedikit. Nah, apalagi dengan penjualan permata, sekarang kita net cash. Tapi dari dulu memang serius nggak mau. Kenapa? Kita punya experience yang sudah gagal, sehingga waktu begini kita kuat sekali. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa Full Gospel, kita tahu persis bahwa kita menciptakan experience itu menciptakan expectation tertentu. Sehingga kita nggak goyang sekali karena terjadi itu. Nah coba, kalau udah tahu itu, apa surprising solution? Nah kita selalu mengharapkan, sudah ada experience, sudah ada expectation, kita mengharapkan solution yang sama. Padahal Tuhan bilang enggak. Apa next normalnya? Nah kalau datang, ya sudahlah. Kita datang sembuhin aja. Tapi next normalnya Tuhan malah bilang gitu, enggak, penyakit itu tidak membawa kematian. Ya, kita datang kembali lagi ntar aja deh. Jadi malah karena di-expect seperti itu, Tuhan malah enggak. Saya ulangin sekali. Kadang-kadang kita di-expect. Kadang-kadang orang Kristen, kecuali leader Full Gospel pasti enggak ya. Tapi banyak orang Kristen tuh ngajari Tuhan. Kalau punya Tuhan, doa tapi merintah Tuhan. Ini Tuhan kayak gini, kalau bisa kayak gini. Kalau wah segala macam kayaknya Tuhan, banyak orang yang minta misalnya utangnya banyak. Utangnya banyak kenapa? Kok utangnya banyak? Karena kamu gagal. Utang kamu banyak. Utangnya apa?
Ya utangnya saya 5 kali dari debt. Caranya gimana? Kalau bisa Tuhan ada orang datang, banknya bebasin. Kok ajaibnya di Tuhan bilang enggak. Mestinya solusinya ya kamu jangan utang. Utang itu harus dibayar. Itu yang dilakukan Om William. Kenapa kok sampai kehilangan Astra? Enggak, ya utang harus dibayar. Itu yang jawaban saya waktu di Astra Gravia. Utang puluhan juta dolar. Kita tidak mau melakukan haircut. Karena utang harus dibayar. Kita mau melakukan term of payment. Kita lakukan restrukturisasi. Tapi tidak. Itu keputusan pada waktu kami di Astra Gravia. Keputusannya itu luar biasa. Orang bilang, bodoh itu keputusan. Orang normalnya minta haircut $1 dari 10 sen, kenapa kita nggak minta? Nah, itulah kembali karena normal-normal. Tapi kita mau megang value yang nggak normal. Value-nya utang yang mesti dibayar. Makanya jangan berutang. Dengan experience itu, kita utang banyak dan langsung jadi 16.000 sehingga 14 kali equity. Sekarang kita sadar, jangan ngelawan lagi. Nah, kalau kita ngelawan, Tuhan bilang, loh kamu ngelawan kok mau di sini. Nah, ini kembali. Ini juga karena Tuhan mengharapkan kayaknya ngajarin kita yang lama-lama, malah Tuhan bilang, udah kita tinggal 2 hari lagi. Ya sengaja tinggal 2 hari lagi. Nanti buat saya waktu saya merenungkan ini lagi berkali-kali. Wah iya ya, saya seringkali ngajarin Tuhan, kalau begitu kita ngajarin Tuhan, bilang, sengaja enggak deh. Memangnya yang Tuhan tuh siapa? Nah bilang, kok ngajarin? Jadi, iya ya, jangan ya kalau ada salah gini. Nah ini yang membuat kita tahu. Akibatnya, enggak. Padahal Tuhan bilang, Tuhan tuh bergerak masa depan. Tuhan tahu persis yang kayak gimana kok. Tuhan itu menciptakan sejarah, tapi kita seringkali menciptakan dari masa lalu. Yang lalu kan caranya gini, Tuhan udah tolong Astra, tolong yang saya pegang Astra Gravia, tolong pegang di UT, saya pernah di UT, ini utangnya banyak, Tuhan selesaikan dengan cara gini. Waktu itu batu bara dari 21, saya pegang 2003, 9 bulan jadi 62. Saya pengalaman di di Astra Gravia juga sama, pengalaman. Kalau yang gitu terus, ya Tuhan bilang, kamu terlalu nekat gara-gara kamu punya saya, tapi ngawur hidupmu. Nah itu nggak bisa. Dan pengalaman itu buat kami sekarang mulai enggak. Yesus itu geraknya nggak begitu. Geraknya itu masa depannya seperti apa. Dan kita lakukan hari ini. Itu yang saya sebut dengan faith-based method. Itu artinya apa? Tuhan menciptakan masa depan. Dia tahu persis the next normalnya seperti apa. Dan belum bisa dibayangkan. Jadi jangan ngotot dengan apa yang kita pikirkan. Yesus tidak mau actionnya diperintah oleh kemauan atau ide atau expectation dari Martha dan Maria. Coba yang kembali ke kita kembali yang ke normal solutionnya. Apa itu normal solution? Sengaja, tapi Tuhan bilang sengaja ini. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Ini bukan saya tuh. Oh ya Tuhan, kalau saya sampai di delay jawaban saya, karena kita terlalu ngotot yang kita mau. Kita anggap kita tahu Tuhan. Jadi waktu saya renungkan gini, iya ya. Kok sama Tuhan tuh jangan ngajarin, sama Tuhan tuh jangan sombong. Tapi kalau sombong ya Tuhan gini, syukurlah aku tidak hadir. Supaya apa? Kamu dapat belajar percaya. Jadi kalau kita Tuhan lama dan Yesus kita lama, itu tuh apa? Ya supaya kita dapat belajar percaya. Sama di hari-hari, saya nggak bisa cerita semua pengalaman hidup karena ini public company dan ini ya. Saya baru hari ini tadi juga cerita sama istri saya, barusan pulang, Mak saya mau cerita. Dan sesuatu yang nggak mungkin. Kenapa kok lama yang saya minta ya? Prosesnya tuh pelan-pelan, sedikit-sedikit Tuhan kasih sama kita. Excited nih, kita masih doa lagi nih. Kenapa? Ya karena kita mengharapkan situasinya Tuhan jawabnya kayak normal solution. Makin kita pengen solusi cepat, Tuhan bisa bilang begini loh. Syukur aku tidak hadir supaya kamu belajar sampai titik terakhir. Dan siang ini pun saya merasa nggak siap, sore tadi saya pulang dari kantor. Harus belajar. Ini bukan normal solution. Yang dibutuhkan kita bukan Tuhan, bukan cara penyelesaian bisnis. Karena bisnis itu gampang buat Tuhan. Tapi cara kita berbisnis. Dan normal bisnisnya apa? Persis. Tuhan sekiranya kau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sekiranya di sini, persis ini. Ini semua akhirnya karena dia normal solution, anggapnya Tuhan itu gagal. Ya tapi nggak di sini. Coba Tuhan ngasih tahu dulu. Kalau tahu mau harga saham jadi 5.200, kasih tahu saya dong waktu 3.000 supaya saya untung banyak. Tuhan kalau tahu saya harga saham dari 6.200 turun, kasih tahu dong ini ada Pak Vincent turun. Jadi kalau kayak gitu Tuhan loh, kamu dikasih intelektual, terus minta semuanya gini. Normalnya begitu, cara pertolongan seperti itu. Dan dapatnya kayak normal proses seperti dengan Martha Maria. Sekiranya aku ada sih pasti gitu. Ini adalah normal dan saya ngalamin iya ya Tuhan ya. Kita sebagai orang beriman, kadang-kadang karena beriman sampai merintah Tuhan dan kita lupa bahwa Tuhan itu punya cara solusi yang bukan normal. Ini yang diminta. Syukur. Nah, kenapa kok terjadi delay? Karena makin kita ngotot Tuhan pengen kita delay. Karena Tuhan nggak mau.
yang jadi. No, kehendaknya yang jadi. Jadi makin kita pasrah, itu rahasianya. Makin kita pasrah dan kita benahin fondasinya, kita makin berhasil. Tuhan tidak care bisnisnya seperti apa. Tapi kalau kita cara berbisnis kita benar, pasti engkau dipelihara. Saya ulangi lagi. Tuhan nggak care bisnis kamu itu apa. Yang penting cara berbisnisnya seperti apa. Kalau banyak orang bilang, oh kita kaya itu Tuhan nggak care. Yang penting cara bisnisnya. Kalau berkat Tuhan datang, engkau tidak akan goyah, tidak akan dimakan oleh kekayaan. Jadi bukan itu cara bisnis, bukan apa yang dihasilkan. Nah, sama lihat di sini. Akibatnya, next bro, Tuhan nangis bukan karena apa? Loh ya karena semua mengharapkan Yesus itu orang normal yang sudah biasa dilakukan gini Tuhan. Gara-gara kamu nggak gini ya makanya nangis. Tuhan nangis itu. Kok bisa ya? Wong aku itu Tuhan kok caranya pakai cara manusia, diharapkan dengan cara manusia, dengan gaya manusia. Makanya Tuhan bilang, oh udahlah coba sengaja itu. Mati dulu. Udah 4 hari Tuhan. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah ini yang saya belajar banyak ya Tuhan. Ini loh menyebabkan, kenapa kok jawaban terhadap saya kurang? Ya karena ini. Saya seringkali gak ngandalin Tuhan. Akibatnya Tuhan berkata ini, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan. Bukan kemuliaan. Akibatnya ada next normal kita tahu. Dan Tuhan kasih sesuatu yang lain. Udah 4 hari, Tuhan bilang, Tuhan berdoa dan keras. Lihat, Yesus mengada-ngada berkata, Bapak, bayangin supaya mereka tahu Yesus berdoa kepada Bapaknya. Ya. Supaya orang tahu, berdoa kepada Bapaknya. Dia Tuhan, tapi di dunia dia manusia. Dan setelah itu dia berkata dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Nah, ini kembali. Kenapa kok terjadi seperti ini? Sama kayak orang Israel. Sebetulnya orang Israel harusnya cuma pendek itu daerah. Dari Mesir ke Kanaan. Keliling-keliling 40 tahun. Gara-gara ada 10 orang yang dengarnya the noise, bukan the voice. 2 orang hanya dengar the voice of God. Dia tahu Tuhan akan menyelesaikan. Dia tahu apa? Orangnya gede segala macam. Saya tahu Tuhan lebih gede. Tapi 10 orang dengarnya the noise. The noise banyak udah nggak mungkin kita kalah. Karena secara normal orang kecil sama orang gede kalah. Pedangnya begini. Jadi dia bilang I'm a grasshopper. We are grasshopper. Ya, akibatnya ketika dia karena normal. Mereka nganggap orang normal. Kita nganggap proses normal. Padahal kita punya Tuhan yang tidak super normal. Dan prosesnya seperti ini. Sama. Ketika kembali kita kasus Maria, luar biasa. Maria seorang dia punya surprising solution. Ini nggak normal solution. Apa saja dikatakan. Nah Yesus tidak normalnya apa? 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Tempat pembasuhan. Ada bayangan tempat pembasuhan kan pasti nggak steril. Nggak ada raginya. Semua pasti kotor dibandingkan dengan tempat buat bikin anggur. Tapi sengaja Tuhan sering. Itu tempat tempayan yang pasti bakteri, yang pasti yeast atau raginya itu pasti nggak hidup. Pasti nggak ada itu di tempat itu. Sengaja Tuhan kasih sesuatu yang nggak mungkin. Anggur bagus dikasih tempayan pasti rusak sebentar aja. Karena di situ kotor. Dan saya ulangi, anggur bagus ditempatin tempayan itu cedok itu pasti kotor. Udah rusak dalam waktu 2-3 jam. Itu udah pasti rusak. Karena nggak bisa karena terbuka exposure kepada udara, exposure terhadap O2 dan segala macam merusak. Ya, kebetulan saya teknologi pangan. Bisa lihat pada waktu saya belajar teknologi pangan begini, kok Tuhan banyak ya ini tuh ya. Coba tunjukin tempayan. Kenapa? Karena benar-benar Tuhan kita itu selalu lihatnya bukan yang biasa-biasa. Tuhan ingin sesuatu supaya kita percaya. Ya, itu surprising solution, not a normal solution dari Tuhan. Supaya kita percaya terus bahwa tiap hari kita berserah kepada Tuhan tuh ya karena ini. Dan lihat, terus istilah tempayan itu penuh dengan air. Ya normal kan? Itu normal. Tapi yang nggak duga ini. Lalu mereka mengisi penuh, dan Yesus nggak bilang apa-apa. Nanti kita tanya, apakah Yesus berdoa, Yesus tumpang tangan, kita nggak tahu. Tapi langsung kata Yesus. Kalimatnya ini tidak, kalau tadi di Lazarus dia berdoa kepada Bapa, supaya orang karena kematian, karena roh itu sudah kembali ke Bapa, dia minta sama Bapa. Roh. Jadi dia minta authority Bapa. Rohnya udah kembali ya, roh kita authority Bapa tuh give the soul back. Tapi kalau ini kan under tidak pakai soul, jadi berkata,
Wong Yesus menciptakan langit dan bumi dengan berkata kok, apalagi cuma air jadi anggur. Makanya dia cuma di sini. Lalu kata Yesus, udah begitu kata Yesus cedok, waktu dibilang cedok dan bawang udah jadi. Dan kita tahu ceritanya. Kenapa ini terjadi? Kalau saya khotbah ini bisa lama. Bagaimana air jadi anggur? Anggur itu butuh berapa lama? Saya waktu penelitian, waktu kita laboratorium, waktu zaman saya kuliah, wah itu nggak gampang setiap kali yeastnya terus nggak. Jadi kalau Anda di Silicon Valley atau Anda di daerah di Amerika atau di Perancis atau di sana yang daerah anggur, hati-hati orang masuk nggak boleh supaya yeastnya tidak rusak. Tapi kenapa itu? Tuhan tuh punya sesuatu yang sangat different, dan Tuhan tuh menunjukkan kepada kita, nggak usah takut deh apa yang kamu punya, gitu. Sengaja yang orang nggak dilihat. Dan ini yang menjadi luar biasa buat kita. Solusinya adalah begini. Akibatnya apa? Hope. Muncul hope dari yang udah nggak tahu mesti kayak gimana, ya, dari kondisi orang yang pesta malu, dan akhirnya kita tahu hasilnya sebagai setiap orang menghindarkan anggur yang baik dulu, baru yang lain. Anggurnya luar biasa. New beginning. Dengan seperti itu, ini adalah tanda yang pertama buat Tuhan Yesus. Tanda pertama apa? Bukan air jadi anggur. Itu kan bilang, itu kan tanda pertama yang telah. Nah, buat saya tanda pertama adalah dari kata-kata Yesus kritik. Jadi buat saya tanda-tanda yang muridnya percaya apa? Melalui when he speak. Dan saya ulangi lagi, bukan air jadi anggur. Itu terlalu simpel buat Tuhan. Tanda pertama yang kita harus berkarya, apa yang Tuhan katakan, dia jadi. Dan kalau kita percaya di dalam bisnis kita, tadi kalau kita doa, saksian dari Cirebon Jarupa namanya, kalau kamu doa, apa yang dia kata jadi, itulah tanda yang luar biasa. When he speak, itu dan. Ya, sekali lagi ya, bukan air dari anggur. Tanda yang pertama itu enteng mau jadi apa. Iblis pengen dia batu jadi roti. Kalau Tuhan mau bisa, dia nggak mau. Karena iblis tahu apa yang kau katakan itu jadi. Dan ini yang luar biasa buat kita. Kekuatan kita mengucap syukur sama Tuhan. Karena kita punya Tuhan. When he speak. Dan makanya kalau saya bilang Tuhan, saya dan kita di pagi, kita di siang, saya berdoa dari pagi jam 9-10, saya ada meeting penting dan saya berdoa. When you speak, God. Saya akan ngalamin berkali-kali. Wow, pelan-pelan. Belum selesai. When he speak. Kayak lagi, saya nggak bosan 3 kali saya ngomong gitu. Bapak-bapak, jangan anggap air jadi anggur itu mujizat. No. Itu hanya akibat saja. Tapi sebabnya itu terjadi adalah when he speak. Dan apa yang kalau rasakan, ini yang kebalik. Makanya supaya kita tahu persis hope or hopeless. Kalau kita merasa hopeless sekarang ya, nggak usah susah-susah. Tunggu when he speaks. Percayalah, semua bisnis akan beres kalau when he speak. Nah, tapi when he speak-nya kita mau denger nggak? Itu yang jadi masalah. Kalau tadi orangnya bilang, nggak, caranya nggak gitu, masa kempayan, masa saya ya terserah. Tapi Tuhan udah mau speak. Tapi kita mau jalani speak-nya kok. Itu nanti poin kedua. Yang terakhir saya mau tutup dengan. Tapi simple kok, when he speak. Tinggal kita mau dengerin speak-nya. Nah, hope ada ABCDE. Tuhan selalu bilang dari hope, always a new solution. Jadi jangan kita anugerahnya baru tiap kita sudah kita percaya, kita punya experience, kita punya expectation, tapi experience kita jangan expectation-nya yang experience lama. Kita boleh punya pengalaman, tapi expectation kita berkata Tuhan kau punya yang baru. Always a new solution. Saya lagi nunggu nih a new solution beberapa hari-hari ini yang kita nggak tahu. Yang kedua, be prepared for the next normal. Jadi kita harus siap nanti kalau Tuhan perintah bilang apa bisa Tuhan kayak gini, masa caranya kayak gini. Gak bisa Tuhan caranya kayak gini. Prepare untuk Tuhan kasih firman. Berani gak kita ngomong? Berani gak kita melakukan sesuatu yang Tuhan suruh sama kita? Atau Tuhan taruh di hati kita? Tuhan mungkin tidak speak dengan jelas sekali. Tapi tiba-tiba kok taruh hati kita suruh ngomong gini. Prepare berani. Itu yang saya sering saksian. Mungkin saudara-saudara juga sudah sering dengar waktu ada tanah gembur 4 kilo di tol. Orang bos, anak buah saya tanya, Pak ini 4 kilo tol gembur Pak. Mojokerto-Kertosono. Jadi caranya harus pakai geotextile dari China, harganya sekian puluhan miliar. Tapi Tuhan tiba-tiba taruh saya, enggak usah pakai gitu, saya doa. Kalau saya pikir sekarang, saya ini kayak apa saya nggak normal ya? Semua kaget di sana. Kok doa? Oh ini tanah gembur kok, udah terbukti. Itu makanya pakai geotextile teknologinya. Bukan kita doa. Nanti kembali
balik, kita prepare nggak? Kita punya Tuhan, kalau Tuhan suruh kita berani nggak di depan semua orang? Malu itu kalau nggak kejadian. Saya angkat tangan, ya sudah, Tuhan suruh ya, saya angkat tangan aja. Tuhan sengaja tantang saya, kamu punya duit, kamu punya power untuk seluar duit. Buat kita itu duit nggak banyak, buat mereka mungkin besar, 60 million itu, 60 miliar, enggak. Buat kita, enggak. Tapi Tuhan tantang, justru kamu punya duit, kamu enteng buat kamu. Tapi berani nggak kamu nggak buat duit, kamu percaya kepada Tuhan. Ini yang nggak normal. Nah, Kristenan kok next normal. Nah, waktu saya ya stres juga. Waktu saya nggak pernah tahu loh keberanian seperti itu. Ditantang hujan kayak gitu. Kita udah tahu mau bikin jembatan ditantang hujan. Mau tantang hujan kayak gimana ya? Dukun lah. Malah hujan, saya bilang enggak. Saya doain ya. 3 hari, 72 jam, 120 truk. Saya doa. Tapi kalau saya doa jangan pakai dukun ya. Jangan pakai pawang hujan ya. Yang mereka siapa? Nah, ini kita prepare. Saya nggak pernah lakukan, belum pernah kejadian. Saya nggak punya experience itu. Nggak punya. Tapi saya percaya, saya punya expectation tahu. Tuhan, kalau saya berhujan ya nggak apa-apa. Ya sudah, yang salah saya, bukan Tuhan. Tapi waktu saya berani prepare for the next normal, kejadian luar biasa. Sampai hari ini banyak hal, saya nggak ada waktu. Karena waktu saya udah panjang banget. Nggak bisa cerita banyak. Tapi lihat, konsisten dan continuous trust growth. Dengan kondisi begitu ya saya konsisten ya doa aja. Mereka harus 3 hari, mereka harus coba dicek lagi, saya doa ya. Coba cek lagi. Minta dokter lagi ahli untuk cek tanah. Nah kemarin baru dicek kok Pak. Udah jelas ini 4 kilo lembek kok. Cek lagi. Nah, kenapa? Ya saya udah doa. Trust God. Jangan ada ragu-ragu. Kalau kamu ragu-ragu ya nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dia bilang, ya Tuhan nggak sini mati. Kalau kamu nggak datang sini, nggak trust God lah. Nah, waktu saya nekat begitu yang terjadi, do what God asks you to do. Saya bilang, jangan pakai dukun pawang hujan. Nggak boleh ya. Saya udah doa, lawan. Do what God asks me to do. Akibatnya, ya yang terakhir baru akhirnya enjoy the wild ride. 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin mestinya, wah deg-degan. Mau khotbah, hari Sabtu ada khotbah ada seminar, hari Minggu ada di Mawar Sharon. Enjoy the wild ride. Dan tiap hari saya sudah cerita on and on, banyak sekali kejadian. Tapi yang bisa saya share ya, bisa di share. Ya. Tapi sampai hari ini pun ya, hari ini saya lagi enjoy the wild ride. Kenapa COVID sampai Juni? Kok kayaknya yang saya minta ya, kok bisa kejadian pakai COVID ya? Padahal saya minta Juni ada sesuatu ya. Saya minta Tuhan, jangan April, Juni. Juni saya minta kayak gini, kok kayaknya begini. Nah, wild ride itu sebabnya saya selalu bilang, setelah kita punya tahu, kita harus punya future. Ini loh yang kita akan pegang. Kita sering hafal gospel itu. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah disini. Artinya apa? Always new every day. Dan juga Yohanes 14 ayat 12, siapa yang percaya kepadaku melakukan begini. 2 ayat yang terus kita pegang, dan saya suka juga ayat ini. Ini adalah future kita adalah seperti ini. Jadi ini yang harus kita pegang. Tapi berani nggak kita melakukan sesuatu? Nah, dengan future itu, jangan lupa, untuk future, untuk non-future, kita juga sering doa ini. Saya tiap pagi, in the morning kalau saya pergi, saya apapun di doa pagi atau doa bersama istri, saya selalu sebut kalimat ini. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sama every single day. Kalau lolos 1-2 mungkin, tapi every single day saya sendiri doa. Sampai di kantor, saya doa dulu, selalu kalimat saya penutup, Tuhan, let me not into temptation. Deliver me from evil. Karena engkau yang punya kerajaan. Terus itu aja. Kenapa kok kalimat ini penting saya katakan? Future. Ini loh. Biasanya soalnya, kita pengennya biasa membawa kami ke dalam percobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang benar. Kita kenyataannya di dalam bisnis itu, sukanya ikut-ikut, malah kita membawa diri ke pencobaan. Karena akulah yang punya kerajaan. Kita fakta di cara bisnis kita. Makanya tadi bilang, Tuhan tuh pengen lihat cara bisnis kita. Cara bisnis kita tuh bisnis yang membawa ke dalam percobaan kok. Kalau kita ngelawan sama firman, bawa percobaan. Belum ketangkep aja, belum ketahuan aja ya nggak bayar pajak betul. Nah, apa kalau yang orang properti nggak bayar, nggak pakai spek yang benar, belum ketangkep. Begitu ketangkep baru ketahuan. Waduh, terus mau teriak-teriak. Kamu yang bawa cobaan. Malu kan sampai terjadi begini. Karena kita yang punya, karena merasa kita punya. Mestinya kan enggak. Dan janganlah membawa kami, anak buah perusahaan ke dalam percobaan.
Ya jangan sampai bikin suruh nyogok, suruh nyuap. Ini kita bawa percobaan. Jangan bawa mereka ke dalam percobaan. Lepaskanlah kami jaga dari orang-orang yang pengen macam-macam. Karena engkaulah yang punya kerajaan. Saya nggak ada waktu untuk khotbahkan ini. Tapi yang penting jangan bawa kita ini ke dalam percobaan Tuhan. Artinya apa? Jangan. Apa itu percobaannya? Gini loh. Yang saya sebut, yang saya pernah, saya sedikit share di DKI. Ini prinsip Tuhan ini jangan sampai kita ngelawan ini. Dalam ngelawan ini nggak bisa. Prinsip hidup jujur, prinsip pembukuan benar, neraca serong kekejian buat Tuhan, prinsip keuntungan loba, prinsip pajak dan kewajiban, prinsip hutang yang berhutang menjadi budak yang mengutanginya, prinsip ya dan tidak. Ada 10 setidaknya. Saya suka 10, pasti banyak. Tapi ini kalau kita melanggar, ya akhirnya Tuhan bilang, loh kamu yang melanggar. Artinya kamu sedang membawa dirimu ke pencobaan. Bagaimana terus kalau udah kena pencobaan dan bisnis kita rontok sekarang ini karena utang banyak, pajaknya nggak karu-karuan, terus kita minta pertolongan Tuhan. Ya Tuhannya bilang, loh gitu maksudnya. Itu sebabnya saya bilang ini yang sangat penting. Jangan sampai kita bangun yang bisnis yang fragile. Mestinya yang anti-fragile. Ya. Kalau overly focus on efficiency itu fragile business, wrong pricing, short term focus, highly leveraged, above industry, debt-nya besar banget, few customer, cash tight, kemudian few kayak gini. Orang yang kayak gini ya pasti bisnisnya tinggal fragile aja, hanya soal waktu. Kalau udah banjir dan air datang pasti gagal. Hanya soal waktu. Astra udah ngalamin 3 kali nih, yang up and down, dan berdasarkan 98 itu sekarang kita belajar. Sehingga waktu ada krisis 2004, krisis 28 kita enggak, karena kita membangun anti-fragile. Termasuk in life. Nah kalau in life kita pikirannya seperti ini, sebagai orang-orang Kristen ya saya bersyukur pasti nggak ada lah di full gospel yang seperti ini. Ya pasti fragile hidup kita. Tapi kalau kita menggunakan ini, I can do all things through Christ, I'm okay, you are okay, dan nobody perfect, I'm the servant of God. Nah kalau kita pakai yang sebelah kanan ini, kita tidak mudah berusaha. Kita lihat futures. Nah, itu sebabnya saya bilang, saya mau tutup dengan ini. Sometimes life seems a dark tunnel with no light at the end. But if you keep moving forward, you will end up in a better place. Never lose hope. Jangan never lose hope. Hold on to prayer every day and futures. Because God something in the store for you. God has something in the store for you. Jadi kita tahu ini yang Tuhan siapkan kita. Jadi jangan lose hope, future, tapi jangan nekat. Jangan membawa dirimu ke percobaan dengan cara bisnis yang nggak benar. Ya, cara dirimu di percobaan. Kalau itu mau lakukan terus lo akan hidupnya acak-acakan. Terus nggak akan pernah bisa hidup tenang karena percobaan. Jadi kembali dengan cara ini sebetulnya kita bicara nggak ada sesuatu yang aneh-aneh kok. Tuhan itu tidak pernah aneh-aneh. Tapi Tuhan menciptakan sesuatu yang baru buat kita supaya kita menang. Jadi malam ini anggota para leaders, saya bicara dengan para leaders. This is your time to show to the world bahwa kau punya something. Speak. When he speaks, then something. Dan sekarang he speak terus siapa? Through us. Saya ulangi lagi. Bagian pertama, Kanaan. Jadi Kana itu. When he speak, jadi. Karena Tuhan bicara dengan sama. Kan nggak lewat guntur, nggak lewat angin, Tuhan bisa lewat kita. Sadarilah bahwa kita sekarang dipakai Tuhan. When he speak. Makanya saya bikin video, saya speak terus. Tuhan, Juni selesai, Juli, Agustus, September ini mulai recovery, Oktober recovery. Terus saya ngomong, saya ngelawan siapapun di pertemuan manapun seluruh dunia. No, Juni akan selesai. Bapak punya perhitungannya? No, saya punya iman. Nggak ada perhitungannya. Juli, Agustus akan. Dan setiap industri saya sudah punya hitungan. Industri mana yang selesai kapan. Beritanya enggak, tidak semua hitungan. Saya tidak pakai intelektual. Tapi saya pakai iman. Dan saya terus katakan, Tuhan, ini jadi. Karena when I speak, ini jadi. Dan powernya kalau full gospel semua. Dan saya senang dengan GBI, ada Rise. Kita power ngomongin bahwa ini terjadi. Itu akan terjadi kekuatan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapak, kami menyerahkan. Ialah kalimat-kalimat ini bukan kalimat hamba, tapi kalimat Tuhan. Karena Tuhan meminta kepada kita full gospel businessman. Jadi saluran. Karena when you speak, itu dan you speak through us. Speak to our heart, Lord. Supaya kami bisa membawa. Kami tidak perlu resah tanya kapan lagi COVID selesai. Kapan bisnisnya Pak Bos enggak. Katakan, saya mau bisnis KKN September kelak. Ini katakan. Kita
kita udah nggak tahu tanya. Karena orang yang nanya kepada siapapun Tuhan, saya tahu tidak. Kami yang bisa tanya kepada Tuhan. Dan Tuhan speak to me, speak to us. Supaya kita bisa mengatakan, ini yang akan terjadi. Ini yang akan terjadi. Water into wine. Bisnis yang kolaps atau kondisi COVID menjadi betul. Dan Tuhan, kami ucapkan, beri kami keberanian. Ikut dengan caranya Tuhan. Dan kami menyerahkan juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa pada video berikutnya ya. Terima kasih.